Dasar pengumpul sampah busuk. Menurutmu ini di mana? Bagaimana bisa kamu masuk begitu saja? Cepatlah, pergi sana. Apa yang kamu lakukan? Aku datang mencari putriku. Nama putriku adalah Su Wenman. Su Wenman. Manajer Su berasal dari keluarga terpelajar. Mengapa berpura-pura menjadi orang lain? Dan kamu berpura-pura menjadi ayahnya. Film was translated and narrated by M Media. Xiaoman. Apa yang ayah lakukan di sini? Pergi. Ayah, apa yang ayah lakukan di sini? Ini bukan tempat yang seharusnya ayah datangi. Aku takut padamu. Apakah tekanan memulai bisnis begitu besar? Kadang lapar, kadang kenyang. Ayah membuatkanmu beberapa kue buatan rumah, yang paling kamu suka makan saat kecil. Ayah datang jauh-jauh ke perusahaanku, hanya untuk membawa ini. Ini untuk melindungi ususmu. Zaman apa ini? Masih suruh aku makan makanan kampung kayak kamu. Lihatlah penampilanmu. Apakah ayah ingin merusak hidupku? Sayang, Sangbi, tuan muda Brukshan. dia adalah pemulung. Berpura-pura menjadi ayahmu. Apa kau perlu aku mencari seseorang untuk memberinya pelajaran? Palsu, meniru. Ayah. Xiaoman, aku ayahmu. Aku akan menjelaskannya nanti. Ayah, tolong cepat pergi. Pergi. Tidak perlu. Sudah diurus. Ayo pergi. Pergi. Paman, hati-hati. Nona muda. Terima kasih. Nona muda, kamu, ada apa? Aku sakit perut setiap kali aku stres. Tidak apa-apa. Paman, apakah kamu punya makanan? Aku punya makanan. Tadi jatuh ke tanah. Jika kamu tidak keberatan, makan saja dulu. Nona muda, aku masih harus ke tempat ngumpulin rongsokan. Kamu harus istirahat sebentar. Pulanglah cepat ya. Ya. Bau ini. Ini. Ayah. Desu. Hari ini 22 yuan. Ambillah. Nona muda. Kenapa kamu di sini? Apakah perutmu sudah membaik? Aku sudah jauh lebih baik sekarang. Paman, dari mana kue buatan rumahmu berasal? Kue buatan rumah itu, aku membuatnya sendiri. Keluargaku miskin. Aku punya 2 putri. Dia menderita gastritis kronis sejak kecil. 2 putri. Sekarang hanya tersisa 1. 20 tahun lalu, anak sulung kecelakaan mobil. Jika yang sulung masih hidup, dia akan seumuranmu sekarang. Paman, bolehkah aku melihat liontinmu? Hanya beberapa pernak-pernik yang kupungut. Tidak ada harganya. Awalnya, aku simpan 1 buat putri sulung. Dan 1 untuk putri kedua. Anggap saja sebagai kenang-kenangan. Mobil siapa itu? Pindahkan cepat. Kamu menghalangi jalan, cepatlah. Kemarilah. Cepat. Nak, aku harus pergi sekarang.
Asisten Chen, tolong carikan seseorang untukku. Tunggu sebentar. Segera aturkan untuknya sebuah pekerjaan ringan. Jika dia benar-benar ayahku, tidak akan ada 1 menit pun kesulitan. Aku tidak akan membiarkannya menderita. Kemarilah, Paman. Ini, The film was translated and Paman, narrated Anda by hanya perlu M menjaga Media. rumah tua ini. 10.000 per bulan. Makan dan penginapan termasuk. Sebanyak itu. Kalau begitu kamu lihat kakiku dan gambar ini. Apakah cocok? Jangan khawatir, Paman. Tidak ada yang datang ke sini. Kuncinya. Saya mengandalkan Anda, Paman. Xiaoman, Halo, ayah. Pinjaman itu masih perlu sidik jari ayah. baik. Ayah di mana? Aku datang mencarimu. Xiaoman. Aku menemukan pekerjaan. Menjaga rumah tua untuk seseorang. Aku akan mengirimkan alamatnya sekarang. Jika aku menggunakan rumah tua mewah ini untuk menjamu keluarga Tuan Muda Zhang, mereka tidak akan lagi meragukan identitasku kan? Xiaoman. Ya. Ayah, rumah tua mewah ini undang ayah jaga. Rumah tua. Tidak ada yang tinggal di sini. Bagus sekali. Langit telah membantuku. Ayah sudah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Aku membelikan ayah tiket mandi uap combo. Besok, ayah pergi bersantai sehari. Aku belum bekerja keras. Selama kamu mengunjungiku sesekali dan menelponku, aku akan sangat puas. Aku sudah membayarnya semua. Jika ayah tidak pergi, maka itu benar-benar akan menyia-nyiakan bakti anakmu. Ini. Pergi. Xiaoman adalah jaket kapas kecil ayah. Ayah pasti akan pergi besok. Benar, ayah. Sidik jari. Ambil bantalan tinta. Tepat di sini, di yang terakhir. Ini. Ya. Ayah. Ayah harus pergi besok ya. Pasti akan pergi. Ketua, dokumen yang Anda minta telah diselidiki secara menyeluruh. Semuanya benar. Namun, untuk mencegah keadaan yang tidak terduga, hari ini, aku akan temui langsung untuk ambil sampel. Untuk membandingkan ulang, garis keturunan sekali lagi. Oh benar, Ketua Jian. Sudahai juga punya seorang putri, bernama Su Wenman, yang adalah adik perempuan Anda. Dikatakan bahwa dia akan menikah minggu depan. Pewaris Grup Shang. Grup Shang berspesialisasi dalam mode wanita. Selalu ingin menandatangani kontrak dengan perusahaan kami. Jika memang begitu, The film maka was mari kita berikan translated Gop Xiang and kontrak senilai narrated 1 by miliar. M Media. Anggap saja sebagai hadiah pernikahan untuk mereka. Bagaimanapun, mereka akan menjadi keluarga nanti. Ya, saya akan suruh bagian hukum segera buat kontrak. Oh benar, Ketua Jian. Pernikahan adik perempuan Anda. Apakah Anda akan hadir? Tentu saja, adik perempuanku akan menikah. Jika aku bisa bersatu kembali dengan keluargaku. Mereka mempercayakan villa ini padaku. Ambil alih, aku tak abaikan tanggung jawab. Tidak, aku harus kembali. Jika ayah tahu bahwa kamu adalah putrinya yang hilang dan kembali, aku ingin tahu betapa bahagianya dia. Paman, Bibi, The aku film was benar-benar senang hari translated ini. and karena narrated kalian by berdua M bisa datang. Media. Terlebih lagi, hari ini kita
Juga memiliki pesanan senilai 1 miliar. Benar. Ini adalah kabar baik terbesar hari ini. Baiklah, jadi mari kita bersulang untuk pesanan 1 miliar ini. Dulu. Bersulang. Bersulang. Terima kasih kepada Xiaoman. Jika pernikahan adalah kesempatan kedua seseorang untuk reinkarnasi, jadi ini adalah Su Wenman. Sepenuhnya tinggalkan status rendahan dan menjadi wanita bangsawan yang kaya raya. Memiliki mertua seperti kalian berdua, sungguh adalah berkah bagiku. Terima kasih Xiaoman, mari bersulang lagi. Baiklah, 1 gelas lagi. Bersulang. Paman, Nona muda. Paman, Bibi, ini, aku lihat semua orang hampir selesai makan. Bagaimana kalau aku ajak kalian berdua lewat halaman belakang untuk melihat taman? Xiaoman, kita belum selesai makan. Bibi, aku sudah kenyang sekali. Dengarkan saja Xiaoman. Jarang sekali dia begitu perhatian. Ayo pergi. Kebetulan, nanti kita bisa langsung keluar lewat halaman belakang. Kalian berdua ikut juga. Paman, apakah Paman nyaman tinggal di sini? Nona muda. Kenapa kamu di sini? Ini adalah rumah lamaku. Jadi itu kamu yang menyuruhku datang dan menjaga rumah. Bisa hidup hampir sepanjang hidupku dan masih mendapatkan pekerjaan sebaik ini. Nona muda, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Paman, aku datang ke sini hari ini untuk mencarimu. Aku mau helai rambutmu. Rambut, Ya, rambutku. Paman, tolong tenang saja. Aku tidak akan menyakitimu. Kamu bahkan tidak menganggapku kotor. Bagaimana aku bisa khawatir kamu akan menyakitiku? Baiklah. Jadi, Paman, kita akan bertemu lagi minggu depan. Baiklah, Sampai jumpa minggu depan. pergi bekerja. Ya, aku. Minggu depan. Jika tidak ada hal tak terduga terjadi, aku akan menelponmu. Ayah, Selamat. Selamat. Sungguh pria berbakat dan wanita cantik. Saya selalu penasaran. Siapa ayahnya? Saya belum pernah bertemu dengannya. Ayah Xiaoman kita. Dia orang penting. Pesanan ini antara grup Shang dan grup Jian. Berhasil difasilitasi oleh ayahnya. Jati, apakah dia datang hari ini? Dia pasti akan datang. Dia akan segera tiba. Di mana The dia? film was Pernikahannya translated akan segera and dimulai. narrated Nona by Jian, M. kita Media. hampir sampai. Tuan Chen. Kamu membawaku kemana? Paman. Paman. Tidakkah Anda tahu hari apa ini? Aku tidak tahu. Anda tidak tahu. Kalau begitu mungkin ini kejutan. Anda akan segera tahu, Paman. Xiaomanku akan segera menikah.
Ini dimaksudkan untuk memberiku kejutan yang luar biasa. Dengan ini saya mengumumkan, pernikahan Tuan Xiangbin dan Nona Su Wenman akan segera dimulai. Silakan sambut pengantin pria dan wanita. Nona Jian, dia tidak tahu bahwa putrinya menikah hari ini. Apa? Segera selidiki semua informasi tentang Su Wenman. Aku butuh hasilnya dengan cepat. Ya, Dia benar-benar putriku. Xiaoman, pada hari yang penting ini, apakah pengantin wanita punya sesuatu untuk dikatakan? Pertama, aku ingin berterima kasih kepada mertuaku. Mereka membesarkan untukku seorang suami yang baik, perhatian, dan pengertian. Aku ingin memberitahu mereka bahwa, ayah, ibu, kalian membesarkan Xiangbin. Tolong jangan khawatir. Mulai sekarang, putramu dan aku pasti akan saling mencintai dan berbakti kepada kalian berdua. Saya dengar, pengantin wanita dibesarkan oleh ayahnya, sendirian hingga dewasa. Kalau begitu, ayah pengantin wanita sudah tiba hari ini. Tentu saja, ayahku, demi kebahagiaanku, tidak berkencan atau menikah. Dia menganggapku hal terpenting dalam hidupnya. Bisa dibilang, jika bukan karena ayahku, aku tidak akan menjadi orang hebat seperti sekarang. Setiap kali aku melihat kerutan di wajahnya dan uban di rambutnya, hatiku sakit. Ayah, harapan terbesar putrimu adalah bisa membalas dengan baik kebaikan yang telah kau berikan padaku. Dia selalu memberitahuku bahwa aku adalah jaket kapas kecilnya. Tapi ayah, dalam hatiku, ayah sungguh adalah orang yang selalu melindungiku saat aku kecil dan sakit. Kaulah yang merawatku saat aku sakit. Xiaoman, sedikit usaha lagi ya. Kita hampir sampai di rumah sakit. Ayah selalu menjadi orang yang mengkhawatirkanku. Xiaoman, putriku. Ini kue buatan rumah yang baru saja kubuat untukmu. Saat kamu di luar dan perutmu tidak enak, makanlah beberapa gigitan. Aku tahu, ayah. Pulanglah. Sepertinya ini salah paham. Putri dan pangeran pasti bahagia sampai akhir kan. Semua orang selalu mengatakan bahwa pada akhirnya putri dan pangeran pasti akan hidup bahagia selamanya. Tapi aku ingin mengatakan bahwa sebenarnya orang yang paling The film was mencintai putri translated bukanlah and pangeran, narrated by M. melainkan Media. raja tua sang putri. Jadi sekarang, raja tuaku. Tolong, ayah, naiklah ke panggung. Naiklah ke panggung. Naiklah ke panggung. Ayah, silakan naik ke panggung. Dia adalah ayahku. Kamu bohong. Dia benar-benar ayahmu. Ketua Jian, hasil tes paternitas belum keluar. Anda adalah Ketua Jian Group. Jaga kata-kata di depan umum. Mengapa hasilnya belum keluar? Mereka akan segera keluar. Xiaoman, apa kamu salah? Aku benar-benar ayahmu. Dari mana pengemis ini berasal? Jangan hancurkan pernikahanku. Xiaoman, aku benar-benar ayahmu. Bukankah ini pemulung itu? Pengemis lumpuh itu. Ayah manajersu kita seperti seorang raja. Bagaimana mungkin dia seorang pengemis? Xiaoman, ada apa ini? Siapa sebenarnya ayahmu? Ayah, dia hanya seorang pengemis. Aku tidak mengenalnya. Dia ayah. Lalu siapa aku? Siapa dirimu? Seharusnya kau tanyakan pada dirimu sendiri.
Tapi ayah istriku, jelas bukan kau. Xiaoman. Katakan sesuatu. Xiaoman. Kau pria lumpun, maukah kau berhenti? Sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Jijik sekali. Pria lumpuh yang menjijikan. Jangan terlalu berlebihan. Xiaoman, katakan padaku, siapa sebenarnya pria lumpuh ini? Siapa sebenarnya dia? Katakan padaku, siapa sebenarnya dia? Dia adalah... Hati-hati dengan ucapan di depan umum. Putrinya meninggal, dan dia bertekad untuk mengadopsimu sebagai putrinya. Xiaoman. Ayah, demi kamu dan adikmu. Tidak menikah, tidak berkencan. Aku khawatir orang lain akan buat kalian berdua menderita kesedihan. Adikmu sudah tiada. Apakah kamu bahkan tidak membutuhkan ayahmu lagi? Ayahku tidak menikah karena aku. Kau tidak menikah karena tidak ada yang mau menderita bersamamu. Lagi pula, kau kehilangan putrimu. Apa hubungannya denganku? Tapi kamu adalah putriku. Kamu bilang ingin memulai bisnis. Ayah menggadaikan rumah di kampung halaman kita. Kehilangan rumah tidak apa-apa. Tapi ayah tidak bisa tanpa seorang putri. Xiaoman, kamu adalah hidup ayah. Sekarang kamu bahkan tidak membutuhkan ayah lagi. Apa yang kau lakukan? Ini tidak ada hubungannya dengan kau. Aku hanya aktor yang dia sewa. Mungkinkah dia benar-benar ayah manajer Su? Ini benar-benar terlalu dramatis. Kejar dia. Ya. Su Xiaoman, berapa lama lagi kau berniat menipuku? Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku benar-benar bukan putrinya. Menurutku, pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan. Biarkan dia mengklarifikasi dulu. Siapa sebenarnya ayahnya? Ayah, ibu, ayah, ibu, jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu. Orang tadi sungguh bukan ayahku. Itu karena ayahku. Dia tidak sehat, jadi dia tidak bisa kembali tepat waktu. Itulah mengapa aku harus mencari aktor pengganti. Grup The Jing. film was translated Pesanan 1 miliar and grup Jing. narrated by Pasti M tidak Media. palsu kan? Si cacat ini, apakah dia punya kemampuan itu? Semuanya, pikirkanlah. Jika pertunangan dibatalkan, maka pesanan 1 miliar itu antara grup Jing dan grup Jing akan hilang. Dan kau, si cacat yang menjijikan, berhentilah berpura-pura menjadi ayahku. Pergi dari sini. Nona Jian, hasil DNA belum keluar. Anda bertindak gegabah, mempermalukan diri. Cacat. Xiaoman, bagaimana bisa kamu berakhir seperti ini? Ayah adalah ayah sekaligus ibu. Merawatmu setiap langkah, sejak kamu kecil. Aku adalah ayah yang membesarkanmu di sini. Adikmu sudah tiada. Ayahmu melakukannya untukmu. Rumah juga sudah digadaikan. Kamu pernah bilang, kamu adalah jaket katun kecilku. Bagaimana bisa kamu? Itu semua hanya kebohongan kepada ayahmu. Cukup. Bukankah kau bilang dia bukan ayahmu? Baiklah. Kalau begitu lumpuhkan salah satu kakinya. Buktikan padaku. Dia kakek tua malang kehilangan anak. Biarkan dia pergi. Apakah dia menyedihkan? Tapi dia lebih menjijikan. Hari ini dia merusak pernikahan kita. Membuat kita kehilangan muka. Kecuali kau melumpuhkan salah satu kakinya. Tidak. Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Apakah dia benar-benar ayahnya? Dia bukan ayahku. Kalau begitu buktikan. Benar sekali. Buktikan. Buktikan. Benar sekali. Kalau begitu Anda buktikan. Xiaoman, apakah kamu ingin hal-hal ini? Untuk membuat kaki ayahmu cacat. Tolong cepat pergi. Jangan menekanku lagi. Mau pergi? Tidak ada kesempatan. Suwenman, hari ini aku memberimu dua pilihan. Satu adalah melumpuhkan kakinya. Dua adalah kita membatalkan pernikahan. Pilih. Ragu-ragu. Anda memilih batal nikah. Tidak. Jika kau punya hubungan dengan pengemis ini, maka jangan melangkah masuk.
ke keluarga Jiang kami sebagai menantu. Semua yang keluarga Xiang kami berikan kepada Anda harus dikembalikan. Tidak. Seorang putri memukul ayahnya. The film was Bertentangan dengan kehendak translated surga. and narrated by M. Jika kamu Media. mati, kamu akan masuk neraka. Tapi, hidup ini sudah seperti neraka. Bicara. Ketua, menurut hasil tes paternitas, sudah Hai memang ayahmu. Dan informasi pribadi Su Wenman telah dikirim ke ponselmu. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh ayahku. Nyonya muda. Apa yang baru saja kamu katakan? Kau adalah Pengemis tua ini, dia cukup menawan bukan? Menemukan seorang gadis cantik, berpura-pura jadi putrinya dan bantu dia. Jika kamu punya masalah, hadapi aku. Jangan menghina gadis itu. kamu pria besar. Mengintimidasi orang tua sudah cukup buruk. Tapi kamu juga tidak menghormati wanita. Siloman, ini orang yang kamu pilih tinggalkan. Ayah kandungmu sendiri. Dan masih memilih. Kamu buta mata dan jiwa. Jika kau ikut campur dalam urusanku lagi hari ini, maka berhati-hatilah tinjuku tidak punya mata. Nang, jangan pedulikan aku. Kamu pergi. Pukuli mereka untukku. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Zhang, saya lihat pesanan 1 miliar Anda. Tidak lagi diinginkan. Begitu kan? Berhenti, mundur. Semuanya, mundur untukku. Zhang Bing, Grup Xiang, aku sarankan kalian lebih tahu diri. Jika kamu membuatku marah, nasibmu hanya akan lebih sengsara. Siapa sebenarnya kau? Dengan hak apa kau merusak pernikahanku? Kamu, demi kemuliaan dan kekayaan, bahkan tidak mengakui ayah kandungmu sendiri. Kamu tidak pantas tahu siapa aku. Dia bukan ayahku. Bahkan sekarang, kamu masih delusi dan belum sadar. Jika memang begitu, maka aku akan membuat kekalahanmu tak terbantahkan. Semua informasi tentang identitasmu ada di sini semua. Kamu belum pernah keluar negeri. Universitas bergengsi apa? Latar belakang keluarga apa? Itu semua palsu. Nona Su Wenman lahir di desa keluarga Su. Dan Tuan Sudaha ini adalah ayah kandungmu. Sialan. Putri tukang rongsok lumpur. Seseorang dari kelas sosial rendah yang berani menyamar sebagai nona muda dari keluarga terkemuka untuk menipuku agar menikah. Suami, apakah kau melupakan tahun-tahun kasih sayang kita? Di antara kita, suami, aku mencintaimu. Kau tidak bisa meninggalkanku, suami. Saat aku melihat ayahmu, pria lumpuh itu, aku sudah merasa jijik. Melihatmu juga membuatku jijik. Keluarga sepertimu, apakah kau pantas menikah denganku? Keluarga yang kami. Bagaimana mungkin kami berakhir dengan orang sepertimu? Tamu terhormat, mohon maaf atas pelayanan kurang. Hentikan pernikahan ini segera. Tidak. Jiang Bing. Jika kau tidak menginginkanku, tidak apa-apa. Tapi kau tidak inginkan darah daging keluarga Xiang lagi. Baiklah kalau begitu, karena keadaan sudah sampai seperti ini. Jika Anda masih ingin menikah dengan keluarga Xiang kami, itu bukan tidak mungkin. Tapi, Anda harus memutuskan hubungan dengan pria lumpuh ini. Ganti nama Anda. Mulai sekarang, Anda hanya boleh berbakti kepada kami berdua. Xiaoman, kamu hanya untuk menikah. Kamu bahkan tidak membutuhkan ayahmu lagi. Kamu pernah bilang. Kamu adalah penghibur kecil ayahmu. Konyol. Ini bukan menikah. Ini mengubah hidup Anda. Lihatlah dirimu. Kesehatanmu, statusmu, adakah yang layak? Kau hanya tahu cara membebaninya. Membuat orang lain mengejeknya. Apalagi yang bisa kau berikan padanya. Jika kau benar-benar mencintainya, kau harus menjauh The film darinya. was translated Jangan membebani and Xiaoman narrated lagi. by M. Media. Dan tentu saja jangan membebani keluarga Xiang kami. Haruskah kita memutuskan semua ikatan? Xiaoman. Jiang Group kami telah menandatangani kontrak dengan Jiang Group. Kontrak bernilai miliaran. Perkembangan pesat hanya masalah waktu. Jika Anda menikah dengan keluarga Xiang saya, Anda akan berstatus nyonya kaya seumur hidup. Jika bukan, karena saya mempertimbangkan Anda sedang mengandung darah daging keluarga Xiang kami. Demi anak itu, saya tidak akan membuat keputusan ini. Kau tidak bisa memilih kelahiranmu. Ini adalah kesempatan keduamu.
Aku menasihatimu. Manfaatkan kesempatan ini untuk ubah hidupmu. Xiaoman, apa kamu sudah lupa? Kaki ayahmu ini karena dia menyelamatkanmu dan menjadi cacat. Apa kamu ingin mengambil nyawa ayahmu? Minggir. Aku akan memilih. Tidak berguna. Karena kau tidak bisa memilih. Mulai hari ini, kau akan memakai nama belakang ibuku dan mengubah namamu menjadi Changlin. Kalian berdua tidak akan lagi memiliki hubungan. Kau dengar itu? Kau lumpur. Xiaoman, Dia bukan lagi putrimu. Jangan ganggu dia lagi di masa depan. Diam. Kamu punya hak apa buat putusin dia? Ayah, ibu. Bisakah kalian berdua berhenti menekanku? Aku akan mengurangi interaksiku dengannya. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian berdua melihatnya lagi. Baiklah. Jika orang lain tahu bahwa mertua keluarga Shang kami adalah pemulung lumpur, di mana keluarga Shang kami akan menaruh mukanya. aku mohon padamu. Aku sudah kehilangan satu putri. Aku hanya punya satu putri ini yang tersisa. Aku tidak bisa kehilangan Xiaoman. Tanpa Xiaoman, aku tidak bisa hidup. Aku tidak bisa hidup. Tanpa dia, kau tidak bisa hidup. Aku lihat kau hanya ingin bergantung pada punggung putrimu. Hidup nyaman darinya, mengalirkan darah keluarga Shang kami. Jika Anda ingin uang, katakan saja langsung. Tidak perlu bertele-tele. Setelah Anda mengambil uangnya, Anda tidak diizinkan muncul lagi. Tolong jangan. Yang kuinginkan hanyalah putriku. Selama kita tidak memutuskan hubungan, suruh aku melakukan apa saja. Aku mohon pada kalian semua. Aku berlutut memohon pada kalian semua. Berlutut. Jangan berlutut di depan mereka. Mereka hanyalah sekelompok sampah. Mereka tidak pantas. Hari ini adalah perjamuan keluarga Shang kita. Jangan kau berulang kali mencari mati. Nona muda, jangan ikut campur lagi. Jangan ikut campur. Di dunia ini, aku hanya punya satu putri ini. Aku hanya punya satu putri. Tidak. Kamu masih punya putri yang lain. Dia masih hidup. Apa kamu masih ingat ini? Kamu memberikannya padaku. Xiao Jin. Kamu adalah Xiao Jinku. Ayah, ini aku. Aku masih hidup. Ayah. Aku rindu ayah selama bertahun-tahun. Putriku. Putri sulungku. Aku tidak bermimpikan. Memikirkan bahwa aku masih bisa melihatmu lagi. Cukup. Adegan reuni keluarga besar ini seharusnya juga berakhir sekarang, bukan? Xiaoman, ayahmu sudah punya seorang putri. Kali ini, bukankah kita harus putus hubungan sekarang? Ini adalah kontrak antara grup Shang dan grup Jian. Ini ditandatangani secara pribadi oleh ketua Jian. Kita punya kontrak dengan grup Jian. Kau akan jadi istri ketua di kalangan elit. Anak-anak kita juga akan tumbuh dalam kemewahan. Status yang mulia dan murni. Xiaoman, kesempatan The hanya film datang was sekali. translated and narrated by M Media. Kontrak itu, Kontrak bernilai miliaran. kontrak Shang Group senilai miliaran. Itu 1 miliar. Dia bilang akan merobeknya, jadi dia melakukannya. Kontrak keluarga Shang saya. Anda, Murni, mulia. Mulai hari ini, semua perusahaan milik Jiang Groupku akan memutuskan semua transaksi dengan Shang Group. Panggil pengacara Chen. Dia harus tiba di sini dalam 3 menit. Batalkan kontrak di tempat. ya. Aku tidak peduli siapa kau. Kau berani merobek kontrak ketua Jian. Apa kau tidak ingin hidup lagi? Aku adalah ketua Jiang Group. Robek kontrak yang kutandatangani sendiri. Ada masalah? Apa? Dia adalah Jing Jialing, ketua grup Jiing. Putri seorang lumpur. Beraninya kau menyamar sebagai ketua Jian. Pengacara Chen. Seseorang menyamar sebagai ketua Jian.
Apa kau mendengarnya dengan jelas? Grup Jiang telah mengirim seseorang untuk menandatangani kontrak. Ada di luar pintu. Sebentar lagi, kalian semua akan kehilangan nyawa. Jangan khawatir, pengacara Chin diatur olehku. Gadismu yang menjijikan itu, apa kau masih menantang? Penjaga, tangkap kedua orang ini untukku. Apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan aku. Xiao Jin, Dan orang tua ini juga. Tahan mereka untukku. Berlututlah. Ayah, Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan kabur. suami, ini tidak ada hubungannya dengan ayahku. Xiaoman, hari ini, mereka telah menyinggung ketua Jian. aku mohon padamu, tolong ampuni Xiao Jin. Aku akan bersujud dan meminta maaf padamu. Zhang Bing, beraninya kamu memperlakukan ayahku seperti ini hari ini. Seluruh keluargamu akan hancur. Kau masih berani mengutuk keluarga Shang kami. Baiklah. Hari ini, aku akan membuatmu membayar untuk kesombonganmu. Jangan, Berhenti. Siapapun yang tidak ingin mati, keluar sekarang. Keluar. Jangan lari. Sekelompok orang yang penuh kebencian. Bawahan Anda terlambat, Ketua. Mohon maafkan saya, Ketua. Bawahan Anda terlambat, Ketua. Mohon maafkan saya, Ketua. Ayah, kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Pengacara Chen, kau. Apa yang baru saja kau panggil dia? Nak, Menghina ketua. Menyebut ketua penipu. Itu Anda. Pengacara Chen, kau pasti salah. Dia hanya putri seorang lumpur. Bagaimana mungkin dia ketua Jian? benar sekali. Kau pasti salah. Bagaimana mungkin dia ketua JN? Ibu. Ibu, apa kau baik-baik saja? Kalian semua, jika Anda berani tidak menghormati ketua Jiang lagi, lain kali yang lumpur, bukan hanya jari. Pengacara Tran, mereka berani menghina ayahku. Jadi, bagaimana kontrak ini harus ditangani? Nona Jian, sesuai dengan ketentuan kontrak, pihak B melanggar kontrak dan wajib bayar kompensasi 1 miliar. Selain itu, setiap perusahaan atau individu yang bekerja sama dengan Jiang Group harus menghadapi pemblokiran industri secara menyeluruh oleh Jiang Group. Ini memaksa Jiang Group kami bangkrut. Berlututlah, cepat berlutut. Kami buta dan meremehkan orang lain. The film was Mohon maafkan translated keluarga and Shang kami. narrated by M Media. Ini semua karena kami buta terhadap Gunung Tai. Kami menyinggung ayah ketua yang terhormat. Ya, ini semua karena kami buta. Dan tidak tahu bahwa pesanan miliaran dolar ini dibawa oleh saudari dari pihak Besan. Bagaimana bisa begitu? Keluarga Shang kita sudah jadi keluarga terpandang turun-temurun. Bagaimana bisa hanya karena seorang lumpur? Kita langsung hancur. Ya. Tidak mungkin. Kau diam. Keluarga terpandang. Keluarga sepertimu, sangat bejat secara moral. Masih ingin menjadi keluarga terpandang. Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Dan kamu juga, demi kesombongan. Meninggalkan ayahmu sendiri. Ayah, ayah, aku tahu aku salah. Ayah, ayah, maafkan aku. Maafkan aku, ayah. Ayah, putri yang tidak setia sepertinya. Mengapa kamu memaafkannya? Aku akui aku menipumu, ayah. Tapi ayah, menikah dengan keluarga Shang, benar-benar kesempatan keduaku untuk terlahir kembali. Ayah, kau tahu dari kecil hingga dewasa, apa yang orang katakan di belakangku tentang diriku bukan? Putri seorang pemulung. Putri sampah. Aku adalah orang dengan aspirasi tinggi. Aku tidak bisa menahan penghinaan, fitnah, dan caci maki dari orang lain terhadapku. Aku hanya ingin hidup seperti orang normal. Apa salahku? Kamu ingin menjadi manusia. Tapi lihat, apakah tindakanmu benar-benar manusiawi? Kamu punya cita-cita tinggi. Kamu bisa menggunakan tanganmu sendiri untuk berusaha, bukan mengabaikan ikatan keluarga
dan menggunakan segala cara, dan akhirnya menyalahkan keluarga yang melahirkan dan membesarkanmu. Apa kamu tahu berapa banyak usaha yang ayah curahkan untuk membesarkanmu? Kalau orang lain tidak tahu, itu satu hal, tapi kenapa kamu tidak tahu? Kamu benar-benar tidak punya hati. Benar. Aku adalah anak yang kejam, tidak tahu berterima kasih. Ayah, aku benar-benar tahu aku salah. Ayah, maafkan aku. Ayah, tolong jangan tinggalkan aku. Ayah. Asisten Chen, pengacara Chen. Masalah yang tersisa, aku serahkan pada kalian berdua untuk urus itu. Ya, ketua. Ayo pergi. Tapi Xiaoman, Dengarkan aku dan pulanglah dulu. Ayah. Ayah, kau tak bisa tinggalkan aku begitu saja. Ayah. Besanku. Ayah ketua. Tolong jangan pergi. Kami salah. Ketua Jian, Tolong maafkan kami. kami tahu kami salah. Tolong maafkan keluarga Xiang kami. Jangan pergi. Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Kakak, siapa itu? Apakah itu Xiao Jin? Mengapa kamu tiba-tiba kembali pada jam segini? Siapa kalian semua? Kau berani menelepon? Bungkam dia. The film Apa was yang kalian translated inginkan? and Apakah ada orang di narrated sana? by M Tolong. Media. Apakah ada orang di sana? Cepat, ikat dia. Putriku tak akan biarkan kalian lolos. Diam. Kemarilah. Nah, ikat dia. Si lumpuh yang penuh kebencian ini benar-benar kuat. Dia bahkan menendangku. Si lumpuh keji ini benar-benar kuat. Gunakan tongkat untuk membunuhnya. jangan. Kenapa kamu tidak cepat datang membantu? Cepat kemari. Jika dia terus meronta seperti ini, kita semua akan hancur. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat kemari. Cepatlah. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Si lumpuh keji ini benar-benar kuat. Tolong, gunakan tongkat untuk membunuhnya. Cepatlah. Jepit dia. Aku tidak bisa menjepitnya. Cepat jepit dia. Ikat dia. Pak Tua. Lumpur. Ini benar-benar terlalu menarik. Aku tidak menyangka. Pintu ini dibuka oleh putrimu sendiri, bukan? Ini adalah konsekuensi dari kau menyinggung keluarga Xiang kami. Apakah kamu ingin tahu kenapa putrimu membantu keluarga Xiang kita? Karena putrimu sedang mengandung anak kembar laki-laki dan perempuan, tapi putri sulungmu dengan tangannya sendiri menghancurkan warisan 2 generasi kita. Katakan padaku, bukankah ini memutus pasokan susu bubuk untuk cucu-cucumu sendiri? Kau memperlakukan kami secara tidak manusiawi. Jadi jangan salahkan kami karena tidak setia. Aku ingin melihat, apakah putri sulungmu yang saleh? Pada akhirnya ingin menyimpan uangnya. Atau menjaga orang lumpuh sepertimu. Kau bilang, kau tidak akan melukai ayahku. Kau tak akan sakiti kakakku. Kau cuma mau uang. Jangan. Jangan sakiti dia. Hari ini, kau akhirnya jatuh ke tanganku. Jika aku tidak membunuhmu, akan sulit untuk melenyapkan kebencian di hatiku. Lagi pula, hari ini, aku tidak hanya ingin membunuhmu. Aku juga ingin, di depan kedua putrimu, perlahan membunuhmu. Jiang Bing. Aku mengandung anakmu. Keluar. Kau benar-benar pembawa sial. Jika bukan,
Karena menikahimu, apakah keluarga Shang kita akan terus sial? Benar. Seorang anak. Aku tidak peduli. Jadi kau hanya menggunakan aku dan anak kita untuk menculik ayahku. Kau menipuku sekali. Aku menipumu sekali. Jadi kita impas. Jiang Bing, aku mempertaruhkan nyawaku melawanmu. Kau kembali ke sini. Bicara pada Jiang Xilin. Si lumpuh ini ada di tanganku. Suruh dia menukar seluruh grup Jiang untuknya. Jelas. Ayah, pergi. Ayah, Lumpuh, ikuti aku. ayah. The film was translated and narrated by M Media. Halo, kakak. Kakak, ayah dibawa oleh Xiang Bing dan kelompoknya. Kakak, cepat ke rumah tua. Apa? Bicara, kemana kamu membawa ayah kami? Bukan aku, itu Xiang Bing dan kelompoknya. Kamu masih berhubungan dengan mereka kan? Kakak, aku hanya takut mereka akan melukai semua orang. Itulah mengapa aku mengikuti. Aku tidak pernah berpikir untuk melukai siapapun. Beritahu aku lokasi pertemuannya. Jika terjadi sesuatu pada ayah kami, kamu tidak akan pernah hidup tenang seumur hidupmu. Dengan segala cara, kamu harus menyelamatkan ayahku. Ya. Orang tua. Kau sudah bangun. Kalian berdua benar-benar menjijikan. Kau memanggilku menjijikan. Jika bukan karenamu, bahkan jika putrimu menipuku, aku masih bisa. Karena putrimu mengandung darah dagingku, aku akan memilih untuk memaafkannya. Tapi kau membuat segalanya hancur berantakan. Baiklah. Sekarang istriku pergi. Anak-anakku juga hilang. Dan bahkan rumahku pun hilang. Itu perbuatanmu sendiri. Perbuatanku sendiri. Jika bukan karenamu, keluarga Shang kita tidak akan menjadi seperti sekarang. Seperti tikus yang berlarian di jalanan. Sekarang aku harus merebut kembali segalanya. Aku ingin kalian semua dengan segala cara untuk menyelamatkan ayahku. Ya. Selain kalian berdua saudari, jika satu orang lagi ikut campur, aku akan menusuknya sekali lagi. Semua orang tunggu di luar. Ketua Jian, melakukan itu terlalu berisiko. Berisiko. Hidupku diberikan oleh ayahku. Mengorbankan segalanya untuknya itu sepadan. Tapi, Mundur. ya. Aku tahu kau membenciku dan meremehkanku. Tapi tolong percayalah padaku. Saat ini, aku sama sepertimu. Kita berdua rela mempertaruhkan nyawa demi selamatkan ayah. Kita akan masuk sekarang. Jangan masuk. Orang tua berisik ini. Berhenti. Zhang Bing, lepaskan ayahku sekarang juga. Belum terlambat, Zhang Bing. Apa kau tidak mau uang? Ini, aku sudah membawa uangnya untukmu. Jangan pukul ayahku. Ikatan persaudaraan yang begitu dalam. Suamimu harus berterima kasih padamu. Jika kau tidak membantu membuka pintu ini, aku benar-benar tidak akan menangkap orang ini. Su Wenman, kamu berani mengkhianati ayahmu sendiri. Apa kamu masih punya rasa kemanusiaan? Kakak bukan seperti yang kau pikirkan. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Orang ini sangat kuat. Jika kau tidak membantu menahannya erat, dia benar-benar akan melarikan diri. Monster tak berperasaan. Kamu berani membantu mereka menculik ayah. Sifat asli tidak bisa diubah. Aku masih pikir, kamu bakal berubah jadi lebih baik. Kakak, tolong percayalah padaku. Tidak seperti yang dia katakan.
Aku tidak berbohong sedikit pun. Aku bersumpah. Jika tidak, semoga langit dan bumi menghancurkanku. Xiao Jin, adik perempuanmu benar-benar tidak. Ayah, di saat seperti ini, kau masih melindunginya. Dia akan mengambil nyawamu. Xiao Man, Kita sudah punya anak. Kita harus memikirkan anak kita, bukan? Benar kan? Katakan padaku, jika kita melepaskan mereka berdua di luar, apakah kau akan memiliki kehidupan yang baik? Apakah anak kita akan memiliki kehidupan yang baik? Benar kan? Su Wenman, jika kau berani menyentuh ayahku, kau tidak akan pernah hidup tenang seumur hidupmu. Ayahmu, apakah ayahmu benar-benar mencintaimu? Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Jiang Bing, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Sederhana saja. Ambil nyawa Jiang Xilin dan orang itu. Apa yang terjadi di pernikahan kita, aku akan menganggapnya tidak pernah terjadi. Menunggu Jiang Xilin tiada. Kau akan menjadi pewaris perusahaan, grup Jiang. Maka anak kita. Bayangkan saja, anak itu akan tumbuh dalam kemewahan. Sangat berharga. Ambil nyawanya. Xiao Man, Su Wenman, Su Wenman, apakah kamu gila? Su Wenman, berhenti sekarang juga. jangan mendekat. Berhenti segera. Jika kau mendekat lagi, aku akan mengambil nyawanya. Kakak, apa kau bodoh, cepat selamatkan ayah kita? Cepat, Lepaskan dia. kakak, cepatlah lagi. Xiao Man, Hati-hati. Cepat bawa ayah dan lari. Xiao Man, Semuanya, jangan panik. Siapa yang berani bergerak, akan kubunuh. dia mengandung anakmu. Bayi di dalam rahimmu telah keguguran. Apa yang kau katakan? Kau pembawa sial. Kau bencana. Ini semua karenamu. Keluarga Shang kita telah sampai pada keadaan ini. Bagaimana aku bisa mentolerirmu melahirkan The anakku? film was translated Ketika and kau menghancurkan narrated keluarga by Shang, M-Media. kau seharusnya tahu bahwa kau tak layak mengandung anak keluarga Shang. Jadi waktu itu aku pingsan. Itu karena kau memberiku obat untuk menggugurkan bayi, bukan begitu? Kau dan aku tidak sama. Aku tidak pernah menipumu. Semua yang kukatakan di rumah sakit adalah kebenaran. Ingin tahu? Si kembar masih memiliki detak jantung. Kalian semua mungkin belum pernah melihat seseorang mati lemah. Sebelumnya hari ini aku akan membiarkan kalian semua melihat sendiri. Biarkan dia pergi. Kau orang yang menjijikan. Pak Tua, bersikaplah sedikit. Aku mohon, ampuni putriku. Ayah, maafkan aku. Di lain kehidupan, Xiao Man takkan lupa ayah. Zhang Bing, kau benar-benar pantas mati. Cepat panggil bantuan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Aku. Xiao Man, Xiao Man. Putriku. Xiao Man. Xiao Man.
Kau sudah bangun. Ayah, Kakakmu sudah merawatmu bersama ayah selama beberapa hari, menolak pulang dan beristirahat. kakak. Ya, Melihat kedua anakku berdamai, membuat ayah lebih bahagia dari apapun. ayah. Maafkan aku. Kita adalah keluarga. Tidak perlu minta maaf. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Semua orang tahu, aku adalah gadis yatim piatu yang kakakku selamatkan 20 tahun yang lalu. Kakek selalu sangat menyayangiku. Tapi, aku juga tidak pernah menyerah. Mencari keluargaku, aku menghabiskan waktu 20 tahun penuh. Akhirnya menemukan ayah kandungku. Kembali. Tuan sudah hai. Putriku, kue buatan ayah untukmu. Dia adalah ayah ketua Jiang, si pemulung itu kan. Chen Kanshan. Apa kau mencoba memberontak? Ketua Jian, Anda harus tahu. Justru karena ayah pemulung Anda itu, Tuan Muda Song, dia menolak aliansi pernikahan dengan grup Jiang bukan. Liu Shengrong. Jangan bicara omong kosong. Perjanjian pernikahan. Apa hubungannya dengan ayahku? Bagaimana bisa tidak berhubungan? Kalian semua yang hadir di sini, tahu, keluarga Song, alasan mereka bisa membangun warisan berusia seabad, justru karena persyaratan mereka untuk pewaris sangat ketat. Sama sekali tidak mengizinkan wanita dengan perilaku keluarga yang tidak pantas untuk masuk ke keluarga Song. Dan Nona Jiang Silin, Anda mengandalkan penampilan untuk merayu ketua Jian untuk mendapatkan hak waris grup Jian. Omong kosong, putriku bukan orang seperti itu. Omong kosong. Orang tua, kami sudah menyelidiki secara menyeluruh. Penipuan. Kau sudah melakukan cukup banyak bukan? Seperti ayam. Seperti anak perempuan. Bicara omong kosong. Kue buatanku. Awalnya, untuk grup Jian. Ingin menutup mata. Agar kau memilih salah satu dari keduanya. Tak disangka, kau terlalu serakah. Menginginkan segalanya. Jika begitu, karena Tuan Muda Sang menolak datang, maka kau harus, dengan ayah pengemismu ini, kembali ke kampung halamanmu dan membusuk. Tuan Muda, aku dengar, Nona Jiang sama sekali tidak peduli apakah kau menghadiri pesta pertunangan atau tidak. Dia, terutama ingin memperkenalkan ayahnya kepada semua orang. Omong kosong, jika kau tidak percaya, kau bisa lihat undangan yang dia kirimkan kepada kami. Ini paman. Berbalik, segera pergi ke pesta pertunangan. Menurut apa yang dikatakan Tuan Tua Jian, setelah pukul 12, kami akan memecatnya dari jabatannya. Makan terlalu cepat. Hati-hati jangan sampai membakar mulutmu. Grup Jiang awalnya didirikan oleh kami para veteran tua. Kau hanya seorang penerima manfaat, ingin tetap tinggal. Baiklah. Berlutut dan kelilingi seluruh aula. Lalu, beritahu semua orang yang hadir di sini, kau hanyalah hasil didikan Tuan Jiang. Kau bisa memarahiku. The film was Tapi kau sama sekali tidak boleh translated menodai and narrated kakakku. by M. Seumur Media. hidup, kakakku hidup jujur dan bersih. Jika bukan karena dia, tidak akan ada grup Jiang hari ini. Berkali-kali, dia mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan eksperimen. Baru kemudian, dia membantu grup Jiang menjadi pemimpin industri, stabil dan tak tergoyahkan. Apakah itu kamu? Atau apakah itu kamu? Menurutku, kamulah yang benar-benar memalukan. Kau begitu gelisah menyebut Tuan Tua Jian. Mungkinkah kau takut? Aku takut. Menurutku, yang seharusnya takut adalah kalian. Kakek khawatir bahwa setelah dia meninggal, aku akan mengacaukan pernikahan. Dia memutuskan menjodohkanku dengan Tuan Muda Song untuk mengukuhkan posisi grup Jiang. Tidakkah kalian tahu? Kakek sudah sejak lama mentransfer teknologi inti grup Jiang kepadaku. Tanpa aku, grup Jiang bukan apa-apa. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Mengapa aku tidak pernah mendengar bahwa perusahaan memiliki teknologi inti lainnya? Karena kakek sudah lama melihat sifat asli kalian. Tidak, tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Benar. Kau pasti tahu. Song menolak aliansi pernikahan denganmu. Itulah sebabnya kau sengaja menipu kami untuk tetap tinggal. Benar sekali. Benar sekali. Kalian orang-orang bodoh. Usir aku. Kalian sedang menjemput kehancuran kalian sendiri. Masih berpura-pura di sini. Pada pukul 12, kau beritahu aku
Bahkan jika kau sendiri memiliki teknologi inti bom atom, saat itu tidak akan berarti apa-apa. Aku akan menjadi ketua Jian. Bahkan waktu tidak akan memberimu kesempatan. Pukul 12 sudah tiba. Jangan berpura-pura menjadi begitu hebat lagi. Baiklah, Jiang Xilin. Aku awalnya ingin memberimu jalan keluar, tapi karena kau tidak menginginkannya, jangan salahkan aku atas sikap dinginku. Bawa kontrak pemecatan ke sini. Apa yang ingin kalian lakukan? Lepaskan aku, Chen Kanshan. Kalian akan membayar harganya. Atas apa yang telah kalian lakukan hari ini? Suruh dia membubuhkan sidik jarinya. Kau tidak boleh menggertak putriku. Ayah, Orang tua ini, ikat dia juga untukku. ayah. Jangan berani-beraninya kalian menyentuh ayahku. Benarkah? Ayah, Apa yang bisa kau lakukan padaku? Suruh dia membubuhkan sidik jarinya. Hari ini, jabatannya pasti harus dicabut. Siapa yang ingin mencabut jabatan istri ketuaku? Lepaskan Sekira. Mereka yang tidak ingin kehilangan nyawa, keluar. Tuan Muda Song, syukurlah kau baik-baik saja. Siapa kau? Bagaimana kau tahu sesuatu terjadi padaku? Karena aku dengar bukti rencana The film was pembunuhanmu. translated and narrated by M Media. Bukti. Anak muda, jangan dengarkan omong kosongnya. Kedua orang ini sangat jahat. Aku akan menunjukkan buktinya nanti. Semuanya akan menjadi jelas. Tuan Muda Song, dengarkan ini. sergap dia dalam perjalanan ke sini. Anak dari keluarga Song itu harus mati. Tuan Muda Song, dia persis seperti ayahnya yang pemulung. Selalu menipu. Jika kau menikahi wanita seperti itu, Tuan Muda Song, itu berarti membawa bencana pada dirimu. Masih tertawa. Sebentar lagi, aku akan membuatmu tidak bisa tertawa. Benarkah? Aku hanya penasaran. Di sini, aku satu-satunya yang bisa membantunya. Mengapa dia mencoba menyakitiku? Seseorang datang dan jelaskan padaku. Kau jelaskan. Atau mungkin kau jelaskan. Chen Kanshan, bagaimanapun juga, kamu adalah pemegang saham grup Jiang. Apakah kecerdasanmu benar-benar serendah itu? Kau. Apa maksudmu? Teknologi inti grup Jiang adalah kemampuannya untuk terhubung ke jaringan maha kuasa. Segala sesuatu yang telah kalian lakukan, segala sesuatu yang belum kalian lakukan, semuanya dapat dipantau olehku. Mungkinkah bahwa benar-benar ada teknologi inti? Tidak mungkin. Benar. Tidak mungkin. Kenapa aku tidak tahu kalau perusahaan punya Departemen Riset dan Pengembangan Jaringan? Ini sungguh tidak mungkin. Jadi, kau sudah tahu apa yang kami lakukan. Dan kau menghubungi Tuan Muda Sam lebih dulu. Hanya untuk datang dan melihat kami dipermalukan. Aku tidak tertarik untuk mempermalukan kalian. Itu kakek. Dia menginstruksikanku sebelum dia meninggal. Selama kalian tidak membuat kesalahan besar, dia akan memaafkan kalian. Tapi kalian berani untuk membunuh Tuan Muda Song. Itu hanyalah kejahatan yang tak termaafkan. Tuan Muda Song. Aku salah. Keluar. Ketua Jian, tolong ampuni kami. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Kalian menghina kakek. Dialah yang melindungi kalian. Kalian benar-benar kurang ajar. Aku menyatakan, Chen Kanshan, Liu Shengrong, diberhentikan dari posisi mereka mulai hari ini. Dipecat. Itu terlalu lunak bagi mereka. Aku dengar kau membuat tunanganku berlutut. Song Xinran. Ya. Kirimkan pemberitahuan. Song Group tidak diizinkan untuk memiliki kerjasama apapun dengan mereka. Siapapun yang tidak bekerja sama dengan Song Group, Jiang Groupku juga tidak membutuhkannya. Zhu Groupku juga tidak membutuhkan mereka. Cheng Groupku juga tidak membutuhkan mereka. Seret mereka. Ketua Jian, tolong ampuni hidupku. Ini hanyalah tanda penghargaan kecilku untuk ayah mertuaku. Dia bukan hanya ayah mertuaku, tapi juga penyelamat hidupku. Penyelamat hidup. Jadi kau adalah pasangan perjodohan putriku. Menantuku. Ayah mertua, panggil saja aku Xiao Song. Aku tidak menyangka kau adalah menantuku. Hadiah-hadiah itu tidak penting. Cukup perlakukan Xiao Jin kami dengan baik. Jiang Xilin. Sebenarnya, sudah lama sekali, aku sudah menyukaimu. Saat itu, pertunangan antara kedua keluarga kita
juga diusulkan oleh ayahku kepada kakekmu. Jiang Xilin, The film was translated apakah kau setuju and untuk narrated membiarkanku by M menjadi Media. pendukungmu yang paling teguh? Aku setuju. Untuk pernikahan kita, aku sudah memesan perencana pernikahan yang sangat sulit dipesan. Sebelum pernikahan kita selesai, aku sudah membayar paket layanan penuhnya untuk melayani pernikahan kita. Menikah secepat ini. Dia akan segera tiba. Masuk. Xiaoman, Xiaoman, Apakah kalian semua saling kenal? ayah, kakak. Xiaoman, kali ini, kamu benar-benar tidak mengecewakan kami. Kakak, lehermu panjang. Memakai ini pasti akan terlihat cantik. Cobalah. Baiklah. sudah jam 5. Pergi jemput Xiaoying dan Xiaoman dari sekolah. Berhenti bercanda. Atau mungkin kau tidur di lantai. Apa yang harus kulakukan? Bukankah itu orang tua lumpuh itu? Apakah itu ayah Jiang Xilin? Jika bukan, karena orang tua yang penuh kebencian ini, rencana kita pasti sudah selesai sejak lama. Orang tua ini sungguh beruntung. Putrinya meninggal dan hidup kembali, menjadi seorang ketua. Dia bahkan menyelamatkan orang terkaya Xiang Jin. Jika begitu, mari kita pinjam sedikit keberuntungannya untuk memperbaiki hidup kita. Ayah? Ayah, di mana kau? Ayah? Senang sekali. Telepon putrimu. Suruh dia membawa uang untuk menebusmu kembali. Apa ini? Sebuah telepon. Dari mana telepon ini berasal? Ini hanya mainan. Jangan berpura-pura. Telepon cepat. Tapi putriku juga tidak punya telepon. Jika kamu ingin menemukan putriku, kamu harus pergi ke sekolah dasar desa keluarga Su. Kau masih berpura-pura. Orang tua ini, apakah dia bingung? The film was translated Orang tua. and narrated by M Tahun Media. berapa sekarang? Bodoh. Dia tidak tahu tahun berapa sekarang. Tahun-tahun 2004. Dia sungguh bodoh. Bagaimana kita harus memainkan ini? Jika begitu, kirim pesan untuk Jiang Xilin. Ayah. Chen Kanisan, Liu Shengrong, uang yang kalian inginkan. Sudah kubawa untuk kalian. Cepat lepaskan ayahku. Letakkan uangnya. Lalu berdiri di bawah lempengan batu. Cepat. Baiklah. Aku akan pergi ke sana. Tapi kalian semua, sama sekali tidak boleh menyakiti ayahku. Dan kau juga. Pergi ke sana. Selamat tinggal.
Kau bodoh. Hari ini kau akan melihat sendiri. Putrimu kehilangan nyawanya. Kau bodoh. Putrimu akan segera berubah menjadi jenangan lumpur. Putriku, lari cepat. Potong cepat. Ayah. Ayah. Pergi. Jangan takut. Bahkan jika langit runtuh, ayah akan menopangnya untukmu. Anak-anak, cepat pergi. Ayah. Ayah. Cepat pergi. Mari kita semua berteriak 3, 2, 1 bersama. Dan lepaskan pada saat yang bersamaan. 3, 2, 1. Ayah. 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 Pasien Kar, tubuhnya menanggung beban terlalu berat. Mengalami banyak patah tulang di seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, resusitasi jantung paru seharusnya tidak terlalu kuat. Aku khawatir, tulang yang patah akan merusak organ dalam. Dengan patah tulang di sekujur tubuhnya, dia masih gigih membawa lempengan batu seberat itu begitu lama. Berdasarkan kondisi pasien, aku merekomendasikan perawatan konservatif. Karena jika organ dalam pecah, tidak akan ada kesempatan untuk pengobatan. Apa yang kau katakan? Jenis cedera ini, orang biasa sama sekali tidak bisa menahannya. Dia bertahan begitu lama. Itu sudah merupakan keajaiban. Tidak, itu tidak mungkin. Aku menghabiskan 20 tahun untuk menemukannya dan membawanya kembali. Kali ini, aku sama sekali tidak ingin kehilangan dia. Aku bahkan belum berbakti 1 hari pun. Aku tidak akan mengizinkannya pergi kemanapun. Ayah, tolong jangan pergi. Ayah. Ayah. Nona Jiang, Nona Su, tolong tahan kesedihanmu. Tidak. Terus selamatkan dia, teruslah. Lanjutkan. Ayah. The film was translated Bukankah ayah bilang, and aku narrated adalah by jaket M. kapas Media. kecil ayah. Setelah menikah, ayah harus tinggal bersamaku. Ayah, ayah membohongiku. Ayah, aku juga putri kesayanganmu. Ayah, aku pulang. Jangan tinggalkan aku, ayah. Tanda-tanda vital pasien telah pulih. Para wanita, tolong terus panggil dia. Ayah, aku mencintaimu. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu sangat merindukanmu, ayah. Maafkan aku, ayah. Aku juga mencintaimu, ayah. Tidak, itu tidak akan merangsangnya. Bagaimana menurut kalian, para wanita? Apakah ada kata-kata lain yang bisa merangsangnya? Ayah, aku lapar. Ayah, seseorang menggangguku. Ayah, perutku sakit. Ayah, aku kehabisan uang. Ayah, selamatkan aku. Kakak. Ya, ada. Itu sudah terjadi. Jantung berhenti berdetak selama setengah jam. Namun bisa berdetak lagi. Ternyata cinta benar-benar bisa menciptakan keajaiban.